Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal matematika latihan ujian daerah Kabupaten Sleman untuk yang paket 1. Seperti biasa, jika teman-teman belum mempunyai soal ini, kalian bisa mengunduhnya melalui tautan yang ada di deskripsi. Kita mulai soal yang pertama. 20.103 dikurangi 8.748 ditambah 696 dikurangi 4.377. Di sini ada pengurangan, penjumlahan, dan pengurangan, maka dikerjakan dari depan. Hasilnya adalah 11.355, kemudian ditambah 696 dikurangi 4.377. Kemudian tambah dan kurang dikerjakan dari depan. Hasil penjumlahannya 12.051 dikurangi 4.377. Ini dikurangi ini didapat 7.674. Untuk bisa mengerjakan soal-soal seperti ini, kalian harus sering-sering berlatih penjumlahan dan pengurangan supaya tidak sampai keliru dalam menjumlahkan dan mengurangkan. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah B. Nomor 2. Pembagian, perkalian, dan pembagian. Di sini ada negatif. Di sini juga ada negatif. Maka kita tentukan dulu negatif atau positif jawabannya, karena di sini AB negatif, CD positif. Kita lihat seperti ini. Jika di sini negatif dibagi positif, karena ini dikerjakan dari depan, maka dia akan bernilai negatif. Kemudian negatif kali negatif, maka dia akan bernilai positif. Positif bagi positif, maka dia tetap positif. Jadi jawabannya kalau tidak C ya D, berarti A dan B ini sudah tidak kita gunakan lagi. Kemudian kita kerjakan dari depan. Tidak perlu memperhatikan negatifnya sekarang. 3.618 dibagi 18 diperoleh 201. Kemudian dikali 72 dibagi 8. Dikalikan diperoleh angka 14.472. Dibagi 8, maka hasilnya 1.809. Jadi selain kalian harus bisa penjumlahan dan pengurangan, kalian juga harus lancar dalam perkalian dan pembagian ini. Ini jawabannya adalah D. Nomor 3. 16 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 dikurangi akar 676 dikali 3 pangkat 2. 16 pangkat 3 berarti 16 kali 16 kali 16. Hasilnya 4096. Bukan 16 kali 3 ya, tapi 16 kali 16 kali 16. Dibagi 2 pangkat 3, itu 2 kali 2 kali 2, 8. Dikurangi akar 676. Cara mencari akar kuadrat seperti ini, ada cara mudahnya, sudah dibahas di video sebelumnya. Diperoleh angka 26. Dikali 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3, 9. Sekarang kita kerjakan bagi dan kali, karena posisinya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. (4.096) dibagi 8 diperoleh 512. Kemudian dikurangi 26 kali 9, 234. 512 dikurangi 234 diperoleh 278. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 4. Penjumlahan, pembagian, perkalian.
Didahulukan pembagian, kemudian perkalian, baru dijumlahkan. Berarti kita tulis lagi yang penjumlahannya 3.276. Ditambah hasil baginya positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Hasil baginya ini diperoleh angka 338 dikali 26. Nah, di sini ada tambah dan kali, maka dahulukan kali. Kita tulis lagi 3.276 ditambah negatif kali positif, dia tetap bernilai negatif. 8.788. Kemudian jika penjumlahan bersebelahan dengan negatif seperti ini, maka dia berubah menjadi kurang. 3.276 dikurangi 8.788. 3.000 dikurangi 8.000, maka pengurangnya lebih besar ini. 3.000 dikurangi 8.000, maka nilainya hasilnya nanti bernilai negatif karena lebih besar yang mengurangi. Kemudian diselisihkan, yang besar ini dikurangi yang lebih kecil. Hasilnya 5.512. Jawabannya adalah B. Nomor 5. Urutan bilangan pecahan dari yang terkecil. Maka kita pilih salah satu dari A, B, C, D ini. Dan dijadikan pilihannya, kalau tidak jadikan persen, maka jadikan desimal. Kita jadikan persen saja. Pilih salah satu A saja. 35%. Berarti dia tetap 35%. Kemudian 1/20. Untuk jadikan persen, ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1 kali 20, 20 tambah 1, 21. 21/20. Jadikan persen, kalikan 100%. 100 dibagi 20 dapat 5. 20 dibagi 20 dapat 1. 21 kali 5 bagi 1 dapatnya 105. Bagi 1 tetap. Jadi tetap 105%. Kemudian 5/4. 5/4. Jadikan persen tinggal dikalikan 100%. 100 dibagi 4 dapat 25. 4 dibagi 4, 1. 5 kali 25 dibagi 1. Hasilnya 125. Tinggal diberikan persen. 1,15. Untuk jadikan persen, komanya cukup mundur 2 kali. 1, 2. Jadi 115%. Kemudian yang terakhir 6/5. Caranya sama dengan yang sini. Dikalikan 100%. 100 dibagi 5, 20. 5 bagi 5, 1. 6 kali 20 dibagi 1. Hasilnya 120%. Kita urutkan. Dari yang terkecil, 35 ini paling kecil, jadi nomor 1. Kemudian 105, 125, 115, 120. Yang terkecil berikutnya 105. Kemudian dari 3 ini yang paling kecil 115. Dilanjutkan 120 dan yang terakhir 125. Jadi urutannya 35%. 1/20, kemudian 1,15. Ini sudah keliru, ini juga sudah keliru. Kemudian setelah 1,15, 6/5. 6/5 berarti yang D. Ini sudah keliru. Setelah 6/5, 5/4. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 6.
Pak Wisnu panen jagung. Luas tanah yang ditanami jagung 1.500 meter persegi. Tiap 5 meter persegi menghasilkan rata-rata 3 kg jagung. Hasil penjualan panen jagung Pak Wisnu Rp3.330.000. Harga jagung setiap kilogram adalah, jadi kita harus menghitung dulu berapa kilogram seluruh panennya. Yang ditanyakan tadi yang sudah diketahui 5 meter persegi menghasilkan rata-rata 3 kg jagung. Padahal tanahnya ada 1.500 meter persegi, berarti yang ditanyakan 1.500. Per, yang diketahui tiap 5 meter, berarti 5. 5 meter ini berapa kilogram? 3 kilogram. Seperti ini penulisannya. 1.500 dibagi 5. 15 dibagi 5. Dapat 3. 5 bagi 5, 1. Berarti 300 dikali 3 dibagi 1. 300 kali 3, 900. Dibagi 1 tetap 900. Berarti ini hasilnya 900 kg. Kemudian harga jual panennya 3.330.000. Yang ditanyakan harga jagung tiap kilogram. Berarti caranya 3.330.000 kita bagi dengan 900. Membagi seperti ini cukup mudah. 0 dengan 0. Coret, 0 dengan 0 coret. Jadi tinggal tersisa 33300 atau 33.300 dibagi 9. Hasilnya 3.700. Jawabannya adalah D. Nomor 7. Anto mengikuti Olimpiade Matematika. Aturan persekoran yaitu menjawab benar skornya 2, salah skornya negatif 1, dan tidak menjawab skornya 0. Anto menjawab benar 32 soal dan 2 soal belum dikerjakan. Jumlah soal seluruhnya adalah 40. Skor yang diperoleh Anto adalah, kita hitung yang benar. Benar ada 32. Skornya kalikan 2. Jadi untuk benar skornya 64. Kemudian setelah benar ada salah. Salah tadi di sini belum disampaikan, tetapi kita tahu soalnya 40, tidak dikerjakan 2, yang benar 32, berarti 40 dikurangi 2, dikurangi yang sudah dikerjakan 32. 40 dikurangi 2, 38, 38 dikurangi 32, 6. 6, kemudian kita kalikan, kalau salah skornya negatif 1, berarti negatif 1. 6 kali negatif 1 berarti negatif 6. Kemudian kalau tidak dijawab skornya 0, berarti ini tidak perlu dihitung kalau 0 itu. Kita jumlahkan. 64 ditambah negatif 6. 64 ditambah negatif 6. Tambah bersebelahan dengan kurang, maka dia menjadi kurang. 64 dikurangi 6. Hasilnya 58. Jawabannya adalah C. Nomor 8. FPB dari 54, 72, dan 84 adalah, kita buat tabel FPB-nya. 54, 72, dan 84. Karena FPB berarti kita harus bagi dengan angka yang bisa membagi ketiganya. Karena ini genap, ini genap, maka bisa dibagi dengan 2. 54 dibagi 2, 27.
72 dibagi 2, 36. 84 dibagi 2, 42. Di sini sudah ganjil, berarti sudah tidak bisa dibagi 2. Maka kita bagi dengan angka bilangan prima yang selanjutnya yaitu 3. 27 bagi 3, 9. 36 bagi 3, 12. 42 bagi 3, 14. 9, 12, dan 14. Kita coba bagi dengan 3. 9 bagi 3 bisa, 12 bagi 3 bisa, tapi 14 bagi 3 ini nanti hasilnya tidak bulat. Jadi 3 tidak bisa. Kita coba bagi dengan 5. 9 bagi 5 tidak bisa, 12 bagi 5 juga tidak bisa, 14 bagi 5 juga tidak bisa. Kita coba lagi dengan bilangan prima yang lain, 7. 9 bagi 7 tidak bisa. Jadi kemungkinan ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka FPB-nya, FPB diperoleh 2 dan 3. 2 kali 3. Hasilnya 6. D. Ibu mempunyai 84 buah jeruk, 78 buah apel, dan 96 buah pir. Ketiga jenis buah tersebut dikemas sebanyak-banyaknya dengan jenis dan jumlah yang sama. Selisih buah apel dan pir tiap kemasan ada. Jadi ini ada buah mau dibagi-bagi. Berarti dia harus dikerjakan dengan FPB. Yang ditanyakan adalah selisih buah apel dan pir tiap kemasan. Berarti kita harus cari kemasannya dulu. Kita cari kemasannya dulu, baru nanti buah apel ini diselisihkan dengan buah pir. Kita cari 84, 78, dan 96. Genap, genap, genap. Berarti bisa dibagi 2. 84 bagi 2, 42. 78 bagi 2, 39. 96 bagi 2, 48. Di sini genap, ganjil, genap. Berarti kita tidak bisa bagi 2. Kita coba bagi 3. 42 bagi 3, 14. 39 bagi 3, 13. 48 dibagi 3, 16. Di sini sudah ada bilangan prima. Berarti kita harus coba bagi dengan bilangan prima ini. Karena selain bilangan itu, bilangan prima ini tidak bisa dibagi lagi. Coba kita 14 bagi 13 tidak bisa. 16 bagi 13 juga tidak bisa. Jadi ini sudah selesai FPB-nya. 2 kali 3. 6. Jadi jawabannya belum 6 ini. Karena 6 ini baru banyaknya kemasan. Nah, yang ditanyakan selisih buah apel dan pir tiap kemasan. Kita lihat apelnya ada 78. Kita bagi dengan kemasannya. Karena ini mau dibagi-bagi. 78 dibagi 6 diperoleh 13. Kemudian pirnya 96 dibagi 6 adalah 16. Kemudian kita selisihkan ini. 13 dan 16 yang besar dikurangi yang kecil. 16 dikurangi 13 diperoleh 3. Jadi jawabannya 3 buah. C. Nomor 10. Adi, Budi, dan Caca mengikuti kursus renang di tempat yang sama. Adi berlatih renang setiap 3 hari sekali. Budi 4 hari sekali dan Caca 5 hari sekali. Mereka berlatih renang bersama pertama kalinya hari Sabtu. Mereka berlatih berenang kedua kalinya pada hari titik-titik. Karena ini mengikuti kegiatan berkali-kali berarti dikerjakan dengan KPK. KPK dari 3, 4, dan 5. Di sini prima, di sini prima. Berarti
Kita langsung kalikan saja. 3, 4, 5. Hasilnya 60 hari. Kemudian karena yang ditanyakan hari yang kedua kalinya, maka ini kita bagi dengan jumlah hari. Seminggu itu jumlah harinya ada 7, berarti 60 dibagi 7 diperoleh angka 8. Tapi masih sisa. Karena 7 kali 8 itu 56. Kalau ini dikalikan, ini 56. Berarti ini 60, ini 56, berarti sisa 4 hari. Nah, jawabannya bukan dari 8 ini, tapi ternyata dari sisanya. Jadi, hari Sabtu ditambah 4 hari. Maka jawabannya hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Maka jawabannya hari Rabu. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan nomor 11. Perkalian dan pembagian pecahan campuran dan pecahan biasa. Maka cara mengerjakannya adalah kita jadikan dulu semua ini pecahan biasa. Caranya 4 kali 5, 20 ditambah 4, 24. Per 5, tetap 5-nya tidak berubah. Kali, ini sudah pecahan biasa. 7 per 9. Dibagi 6 kali 9, 54. Tambah 2, 56. Per 9. Dikali 4 per 7. Kemudian kita lihat di sini kali, di sini bagi, di sini kali. Kita harus mengubah posisi ini supaya bisa dikerjakan, diubah menjadi kali. Jadi kita tulis lagi 24 per 5 dikali 7 per 9 bagi berubah menjadi kali, maka ini dibalik 9 per 56. Kemudian dikali 4 per 7. Ini tidak perlu dibalik karena sudah perkalian. 9 dibagi 9. Ini 1, ini 1. Kemudian 7 dibagi 7. Ini 1, ini juga 1. Kemudian kita coba lihat lagi, ini 24, ini 56. Dibagi dengan angka yang sama, kita bagi dengan 8. 24 bagi 8, 3. 56 kita bagi 8 dapat 7. Sepertinya sudah tidak ada yang bisa dibagi lagi, maka kita tulis 3 kali 1 kali 1 kali 4, 12. Per 5 kali 1 kali 7 kali 1, 35. Jadi jawabannya 12 per 35. A. Kemudian nomor 12. Penjumlahan, pengurangan, penjumlahan. 2 1/4 ditambah 2 per 5 dikurangi 0,35 ditambah 24%. Sama dengan. Kita lihat jawabannya. Kalau penjumlahan dan pengurangan kita lihat jawabannya. Jawabannya dalam bentuk desimal semuanya ini. Maka kita harus ubah ini menjadi desimal. Caranya seperti ini. 2 kali 4 tambah 1, 9 per 4. Ditambah 2 dibagi 5, diperoleh 0,4. Dikurangi 0,35. 0,35 ini sudah desimal. Ditambah persen, 24% ini kita ubah menjadi desimal. Berarti muncul koma dari belakang 2 kali 1, 2. 24
muncul koma 1, 2. Komanya di sini diberikan 0. 0,24. Yang masih dalam bentuk pecahan biasa ini 9/4. Berarti 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 itu dapat 2, sisa 1. 1 dibagi 4, 25. Tambah 0,4. Dikurangi 0,35. Ditambah 0,24. Penjumlahan dikerjakan dari depan. Kita buat bersusunnya di sini. 2,25 ditambah 0,4. Ini lurus koma. 0,4. Di sini biarkan saja kosong. Tambah 5 tambah tidak ada 5. 2 tambah 4, 6. Ini koma, ini 2. Jadi hasilnya 2,65. Dikurangi 0,35. Ditambah 0,24. Ini dikurangi 0,35. Kurangi. 5 kurangi 5, 0. 6 kurangi 3, 3. Komanya lurus. 2 dikurangi 0, 2. Jadi hasilnya 2,30. 2,30 ditambah 0,24 tambah 0,24. 0 tambah 4, 4. 3 tambah 2, 5. Komanya lurus. 2 tambah 0, 2. Jadi hasilnya 2,54. Jawabannya D. Nomor 13. Hasil pembuatan minyak kelapa Bu Nuri 18 2/3 liter. Sebanyak 4 2/3 liter dibeli oleh pengecer. 7 7/15 liter dijual di pasar. Dan 30% dari sisanya diberikan kepada tetangga. Banyak minyak kelapa yang diberikan tetangga ada. Karena ini dibeli pengecer, ini dijual, berarti harus dikurangi dulu. Artinya 18 2/3 dikurangi 4 2/3 dikurangi 7 7/15 sama dengan kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 18 dikali 3 itu 54. 54 tambah 2, 56. Per 3. Dikurangi. 4 kali 3, 12. Ditambah 2, 14. Per 3. Dikurangi. 7 kali 15 itu 105. Ditambah 7, 112. Per 15. Kemudian kita samakan penyebutnya. 3, 3, dan 15. Kita jadikan per 15. 15 bagi 3 bisa, 15 bagi 3 bisa, 15 bagi 15 bisa. Jadi pembilangnya ini harus bisa dibagi semua ini. 3, 3, dan 15. 15 bagi 3 dapat 5. 5 kali 56 itu 280. Dikurangi. Dipindah di sini. 15 dibagi 3, 5. Dikali 14, 70. Dikurangi. 15 bagi 15, 1 kali 112 tetap 112. Kemudian dikurangkan ini. Diperoleh angka 98 per 15. Kita biarkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita cari 30%-nya yang diberikan ke tetangga karena yang ditanyakan itu. Berarti 98 per 15
kali 30%. Penulisannya tetap 98 per 15 dikali 30 per 100. Kita bisa bagi 30 dengan 15. Ini 1, ini 2. Kita bisa bagi lagi 2 dengan 100. 2 bagi 2, 1. 100 bagi 2, 50. Oke, kita tulis dulu. 98 per 50. Karena ini pembilang lebih besar dari penyebut, kita bisa jadikan dia pecahan campuran. 98 dibagi 50 itu dapat 1, sisa 48 per 50. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi, ini tetap 1. 48 ini genap, 50 ini genap. Berarti kita bisa bagi 2. 48 bagi 2, 24. 50 bagi 2, 25. Jadi hasilnya 1, 24 per 25. Jawabannya adalah D. Nomor 14. Andi menggambar jalan merpati dengan skala 1:12.000. Panjang jalan pada gambar 30 cm. Pada sisi kanan dan kiri sepanjang jalan tersebut terdapat tiang lampu dengan jarak antar tiang 150 meter. Banyak tiang lampu yang terdapat pada kedua sisi jalan tersebut adalah, berarti kita harus hitung jarak sebenarnya karena kita mau hitung lampunya. Jarak sebenarnya diperoleh dari skala kalikan jarak peta. Skalanya 12.000. Kita kalikan jarak petanya 30 cm. 12 kali 3, 36. Kemudian ada 0, 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan di bawah. 4, 2, 3, 4. Ada 360.000 cm. Kita jadikan meter. Di sini kita coret 2 nolnya. 1, 2. Jadi tinggal tersisa 3.600 meter. Kemudian 3.600 meter ini kita bagi 150 karena tiang lampunya jaraknya 150. 3.600 dibagi 150. Diperoleh angka 24. Karena ada di sisi keduanya, ada di kanan kiri jalan, tiang lampunya, maka kita kalikan 2, ini 24. 24 kali 2. Beroleh 48. Belum selesai sampai di situ karena tiang lampu di kedua sisi itu dimulai dari yang pertama. Berarti kita perlu tambah 2 lagi yang pertama kanan kirinya. Berarti 48 ditambah 2. 50. Jawabannya adalah A. Nomor 15. Konveksi rapi menghasilkan 150 kaos dalam 6 hari. Jumlah kaos yang dihasilkan konveksi tersebut selama 13 hari ada. Yang ditanyakan 13, yang diketahui 6. Berarti tulis yang ditanyakan dulu. Kemudian yang diketahui 6. 6 hari itu menghasilkan 150 kaos. Seperti itu. 150 dibagi 6. Ada 25. 6 bagi 6, 1. 13 kali 25. 325 kaos. Jawabannya A. Nomor 16. Toko pecah belah Jaya mendapat kiriman gelas dari pabrik sebanyak 19 gros 9 lusin. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan 6 gelas cacat dan 3 gelas pecah. Banyak gelas yang layak dijual ada, berarti kita harus hitung ini.
19 gross dan 9 lusin ini ada berapa biji? Kita hitung 19 gross. 1 gross itu ada 144, berarti 19 dikali 144. Diperoleh angka 2736. Kemudian 9 lusin. 9 lusin. 9 kali 1 lusin itu 12. Jadi 9 kali 12 hasilnya 108. Kita jumlahkan. 6 tambah 8 ini 14. Ini 4. 7 tambah 1, 8. 2. 2844. Kemudian yang layak jual, karena tidak semua layak jual, ada yang cacat dan pecah. Layak jual tadi dari 2844 ini, yang cacat ada 6. Berarti dikurangi. Yang pecah ada 3. Berarti hasilnya ada 2835. Jawabannya C. Kita lanjutkan nomor 17. Andi, Rizky, dan Edo mengikuti final lomba lari keliling lapangan 2 putaran. Ada 2 putarannya. Pada putaran pertama, Andi membutuhkan waktu 3 menit 56 detik. Rizky 3 menit 48 detik. Dan Edo 3 menit 52 detik. Pada putaran kedua, Andi membutuhkan waktu 3 menit 47 detik. Rizky 3 menit 52 detik. Dan Edo 3 menit 49 detik. Urutan pemenang ketiga, kedua, dan pertama pada lomba lari tersebut adalah, berarti ini ada putaran 1, ada putaran 2. Kita beri nama Andi, kemudian Rizky, kemudian Edo. Andi pada putaran pertama membutuhkan waktu 3 menit 56 detik. Rizky 3 menit 48. Edo 3 menit 52. Kemudian putaran kedua, Andi 3 menit 47. Rizky 3 menit 52 dan Edo 3 menit 49. Kita jumlahkan ini. 56 ditambah 47 itu ada 103. Di sini 3 tambah 3, 6. Berarti Andi membutuhkan waktu 6 menit 103 detik. Kemudian Rizky, 48 ditambah 52 itu 100. 3 tambah 3, 6. Jadi Rizky membutuhkan waktu 6 menit 100 detik. Edo, 52 ditambah 49 itu 101. 3 tambah 3, 6. Jadi pemenang ketiga itu paling lama waktunya. 103 ini. Kemudian yang kedua ini yang tengah-tengah, 101. Kemudian yang pertama berarti yang paling cepat, 6 menit 100 detik. Berarti urutannya Andi, Edo, kemudian Rizky. Kita cari Andi, B, Edo, Rizky. Kalau yang D, Andi, Rizky, Edo terbalik. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 18. Pak Darto mempunyai 81 karung kedelai yang terdiri dari karung besar dan karung kecil. Banyak karung kecil kedelai sepertiga dari jumlah semua karung. Berat setiap karung besar kedelai 48 kg. Berat setiap karung kecil 12 kg lebih ringan dari berat setiap karung besar. Kedelai digunakan untuk membuat tempe sebanyak 2,5 kuintal. Berat kedelai yang tersisa ada titik-titik kilogram. Berarti yang pertama, kita harus cari jumlah karung kecilnya ada berapa. Karung kecil 1/3 dari 81.
1 kali 81 dibagi 3 ada 27 karung. Kemudian kita cari karung yang besar karena 81 ini jumlah karungnya. Karung yang besar. Karung besar. 81 dikurangi 27. Tersisa 54 karung. Selanjutnya kita hitung beratnya. Kalau yang karung besar tadi beratnya 48. 54 kali 48 ada 2592. Sedangkan yang karung kecil ini beratnya 12 kg lebih ringan dari karung besar. Berarti 48 dikurangi 12. Ada 36. 27 kali 36 diperoleh angka 972. Kemudian kita jumlahkan ini karena semua ini milik Pak Darto. Dijumlahkan. 2 tambah 2, 4. 7 tambah 9, 6. Kemudian ini 1, 10, 15. Ada 3564. Ini jumlah kedelai semuanya. Sedangkan yang digunakan untuk membuat tempe 2,5 kuintal. Berarti 3564 kg dikurangi 2,5 kuintal. Sama dengan ini tetap 3564 kg. Kuintal ke kilogram itu mundur 2 kali. Jadi 2, 5, mundur 2 kali. 1, 2. Tambahin 0. Kilogram. 250. Jadi hasilnya 3314 kilogram. Jawabannya adalah C. Nomor 19. Ani memiliki pita sepanjang 1,86 dekameter. Sepanjang 2 meter diberikan kepada adiknya. Selebihnya dibuat bunga sebanyak-banyaknya. Setiap bunga membutuhkan pita sepanjang 75 cm. Sisa pita Ani ada titik-titik cm. Ini adalah operasi hitung satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kita masukkan satuannya. Satuannya dari 1,86 adalah 1. Kemudian 8 di belakangnya, 6 di belakangnya. 2 meter diberikan kepada adiknya, berarti dikurangi. 2 meter satuannya ini berarti tetap 2. 2. Kemudian dikurangi. Karena ini dijadikan cm, berarti ini sekalian. Kita beri 0, kita beri 0, kita beri 0. Dikurangi, ini 0, ini 6. 8 dikurangi 2, 6. 1 dikurangi tidak ada, tetap 1. Kemudian selebihnya dibuat bunga sebanyak-banyaknya. Berarti ini dibuat sebanyak-banyaknya. Setiap bunga membutuhkan pita sepanjang 75 cm. Berarti ini dibagi. Kemudian kita lihat sisanya nanti berapa cm. Karena yang ditanyakan sisa. Berarti 1660 dibagi 75. Hasilnya itu 22. 22 kali 75 itu ada 1650. Padahal pitanya ada 1660. Berarti masih sisa 10 cm. Yang ditanyakan sisanya. Jadi jawabannya 10. Nomor 20. Di sini ada operasi hitung satuan volume. Di sini ada kubik, ada cc, ada liter. Yang menjadi panduan satuan liter, kiloliter.
hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Liter dengan kubik satuan yang sama adalah desimeter kubik. Itu sama dengan liter. Kemudian karena pangkat 3 dia bergerak 3 kali. 1, 2, 3. Sebelum desimeter kubik ada meter kubik. Pangkat 3 ke belakang juga mundurnya 3 kali. 1, 2, 3. Di sini setelah desimeter ada sentimeter kubik. Kemudian di sini ada cc. Cc itu sama dengan sentimeter kubik. Nah, sudah, kita tinggal masukkan angkanya. 35 desimeter kubik, satuannya 5. Berarti tulis 5 di sini. 3-nya di depan. Ditambah 0,62 meter kubik. Meter kubik di sini satuannya 0. Berarti 0,62 ditambah 556. Kemudian dikurangi 46.000 cc. Cc itu di sini. 000 berarti 0, 0, 0, 6, 4 dikurang di sini karena 000 semua tidak perlu kita lihat. 5 dikurangi 6 tidak bisa. Di sini ambil 1 tinggal 4, di sini 15. 15 dikurangi 6 9, 4 dikurangi 4 0, 6 dikurangi tidak ada 6. Jadi tinggal tersisa 609. Jawabannya adalah D. Nomor 21. Perhatikan sifat bangun datar berikut. Ada sifat 1, 2, 3, 4. Bangun yang mempunyai sifat tersebut adalah A. Jajar ginjang belah ketupat, C. Layang-layang, D. Trapesium sama kaki. Untuk bisa memahami ini kita harus bisa mengetahui bentuk-bentuk dari pilihan ini. Jajar ginjang seperti ini. Kemudian belah ketupat semua sisinya sama panjangnya. Kemudian layang-layang ada 2 sisi yang sama, kemudian ada 2 sisi lagi yang sama. Trapesium sama kaki. Seperti ini. 2 pasang sisi yang sama panjang. Ini satu sepasang. Ini satu sama sepasang. Ada 2 pasang. Jajar ginjang masih betul, kemudian belah ketupat. 2 pasang sisi sama panjang. Ini semua sisinya sama panjang. Berarti belah ketupat sudah tidak termasuk. Kemudian layang-layang. 2 pasang sisi sama panjang. Ini sepasang, ini juga sepasang. Layang-layang masih benar. Kemudian trapesium sama kaki. Ini sepasang. Ini sudah tidak sama panjang, berarti trapesium sama kaki sudah tidak tepat. Mempunyai sudut lancip dan sudut tumpul. Ini lancip, ini tumpul. Ini lancip, ini tumpul. Benar. Ini tumpul, ini lancip, tumpul, ini tumpul. Berarti ini juga masih benar. Kemudian salah satu diagonalnya membagi daerah bangun sama luas. Hanya salah satu, berarti ini diagonalnya ada 2. 1, 2. Yang bagian pertama membagi sama luas, yang bagian kedua juga ada sama luas. Berarti ini 2, bukan salah satu. Kalau yang jajar ginjang. Kalau yang layang-layang. 1, 2. Diagonal yang pertama membagi kiri kanan sama besar. Diagonal yang kedua atas bawah membagi bagiannya tidak sama luas. Berarti A ini sudah tidak tepat, yang benar layang-layang. Kita lihat yang terakhir. Mempunyai 1 simetri lipat. Atas bawah dilipat tidak bisa, tidak sama. Kiri kanan dilipat sama. Berarti jawabannya adalah C, layang-layang. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Banyak sisi gabungan bangun ruang tersebut adalah sisi.
Untuk menghitung sisi yang bangunan bagian depan belakangnya sama, tinggal kita hitung rusuknya. Bagian depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rusuk. Untuk menghitung sisi kita tambahkan 2. Sama dengan 10 sisi. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 23. Halaman rumah Bu Nuri berbentuk persegi. Keempat sudutnya dibuat taman berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 2,8 meter. Di tengah halaman dibuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2,1 meter. Keliling seluruh taman Bu Nuri ada. Nanti kita coba gambar. Ada persegi seperti ini. Di sini ada taman, 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 taman. Kemudian di tengah juga ada taman. Ini seperempat lingkaran, ini seperempat, ini seperempat, seperempat, seperempat. Seperempatnya ada 4 berarti satu lingkaran penuh ini. Ini kalau digabung menjadi satu lingkaran penuh. Kemudian di tengah ini juga satu lingkaran penuh. Jadi ada 2 lingkaran. Kita hitung kelilingnya. Berarti harus cari ini, dan keliling lingkaran ini. Tetapi jangan lupa di sini juga bagian luar ini juga nanti kita hitung. Karena ini juga merupakan jadi keliling taman bagian sudut. Tidak hanya bagian dalam ini, tetapi juga bagian di sini juga harus dihitung. Oke, kita hitung dulu lingkarannya. Keliling lingkaran yang pertama. Keliling lingkaran rumusnya pi kali diameter. Di sini diketahui jari-jari 2,8. Jadi untuk mencari diameter kalikan 2, 5,6. 5,6, 56 dibagi 7 bisa 8. 5,6 berarti 0,8. Berarti pi-nya 22 per 7 kali 5,6. Coret, coret. 7 bagi 7, 1. 56 bagi 7, 8. Karena ada komanya jadi 0,8. 22 kali 0,8 hasilnya 17,6 meter. Ini untuk yang pertama. Kemudian kita hitung yang sisi-sisi ini. Siku-sikunya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 berarti 8 dikali. Panjangnya ini berapa setiap satuan? Berarti sama dengan jari-jari. 2,8 meter. Di hasilnya 22,4 meter. Jadi ini untuk lengkungan dalamnya ini, sedangkan 22,4 ini untuk panjang setiap bagian luarnya ini. Kemudian kita hitung keliling taman bagian dalam. Ada keliling lingkaran yang kedua. Pi kali D. Di sini kita lihat jari-jarinya 2,1, berarti diameternya 4,2. 42 dibagi 7, 6. 4,2 bagi 7 berarti 0,6. Berarti bisa dibagi 7. Gunakan pi 22 per 7. 4,2. Coret-coret 7 bagi 7, 1. 4,2 bagi 7, 0,6. 22 kali 0,6 hasilnya 13,2 meter. Kemudian kita jumlahkan 17,6 ditambah 22,4 ditambah 13,2. Hasilnya 53,2 meter. Jadi jawabannya adalah D. Pak Narto memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Panjang kebun 120 meter. Lebar kebun 3/4 dari panjangnya. Di sekeliling kedua kebun dipasang pagar kawat sepanjang 3 putaran. Di sini kebunnya cuma 1, berarti ini tidak ada. Ini salah soal.
Jika pada salah satu sisi kebun disisakan 2 meter untuk pintu, panjang kawat minimal yang dibutuhkan untuk memagari kebun tersebut adalah, berarti ada kebun, nanti di sini ada pintu. Dan ini dikelilingi pagar sebanyak 3 putaran, berarti 3 lapis pagar. Nanti kawat yang dibutuhkan jadi berapa meter, itu. Jadi kita hitung panjangnya. Panjangnya sudah ketahuan 120 meter. Sedangkan lebarnya belum ketahuan, berarti kita hitung lebar. Sama dengan 3/4 kali panjangnya 120. Ini bagi ini 30, ini 1. Berarti 3 kali 30, 90 meter. Kemudian rumus keliling. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya tadi 120, lebarnya 90. Berarti 2 kali 210. Ada 420 meter. Kemudian karena digunakan untuk pagar, berarti sisanya 420 meter ini dikurangi 2 meter. Hasilnya 418 meter. Dibuat 3 putaran, berarti ini harus dikalikan 3. Karena dibuat 3 lapis atau 3 putaran. 418 dikalikan 3. Hasilnya 1254 meter. Jawabannya C. Nomor 25. Volume bangun tersebut adalah dengan Pi 22/7. Volume ini bangunnya tabung, jadi luas alas kali tinggi alasnya berbentuk lingkaran. Jadi volume sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti rumusnya Pi kali R kali R. Kalikan tinggi ini, T. P-nya 22/7. R-nya, jari-jarinya ini belum diketahui. Ini yang diketahui 26, ini diameternya jari-jarinya, berarti 26 dibagi 2. 13. R lagi 13 dikali tingginya 49. 7 ini kita coret dengan 49. 7 bagi 7, 1. 49 bagi 7, 7. Kemudian kita kalikan 22 kali 13 kali 13 kali 7 sama dengan 26.026 cm kubik. Di sini sentimeternya masih salah ini satuannya, karena volume itu satuannya kubik. Jawabannya adalah B. Pak Joko berangkat bekerja mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak rumah sampai tempat kerja 28 km. Pak Joko berangkat pukul 06.50. Sampai di tempat kerja pukul, berarti waktu. Ada rumus Jokowi. Kalau yang ditanyakan waktu berarti jarak dibagi kecepatan, karena Jokowi. Kita lihat jaraknya. Jaraknya 28 km. Kecepatannya 40 km per jam. Kita lihat. Kilometer dengan kilometer nanti selesai. Tinggal satuan waktu itu jam. 28 dibagi 40. Kita sederhanakan saja 14 per 20 dibagi 2. Ini masih bisa dibagi 2 lagi. 7 per 10 jam. Kita jadikan jam ini menjadi menit. 1 jam itu berapa menit? 60. Berarti 7 per 10 ini kita kalikan 60. Karena tidak sampai 1 jam jawabannya itu. Karena hanya 7 per 10. Kita hitung ini 0 dengan 0. 7 kali 6 bagi 1. 7 kali 6, 42. Jadi jawabannya 42 menit. Dari berangkatnya.
Berangkatnya tadi pukul 06 lebih 50. Mengendarai sepeda motornya selama 42 menit. Jadi 50 tambah 42 itu 92. Pukul 6 lebih 92, tetapi kan tidak ada menit 92 itu. Kita kurangkan dengan 60, kemudian nanti lebihnya ini 60 ini menambah jam. Kita kurangi. 92 dikurangi 60, 32. Kemudian 1 jam ini menambah 6. Jadi 07. Jadi jawabannya 07 lebih 32. B. Nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut adalah yang dicari luas permukaan. Karena di sini ada gabungan, kita pecah lagi menjadi bangun-bangun tersendiri. 1, 2, kemudian ini kita sendirikan. Yang bawah sendiri, yang atas sendiri. Nanti yang berhimpitan ini kita tidak hitung di dalam ini. Jadi, ini ada balok dan ada kubus. Kita hitung baloknya terlebih dahulu. Kita hitung yang bagian depan ini. Yang bagian depan ini. Berarti 28 dikali 56. Karena ada 2. Depan dengan belakang. Berarti kalikan 2. Hasilnya 3136. Kemudian kita hitung bagian samping di sini. Dengan samping kiri juga. Yang di sini. Kiri dan kanan berarti 28 dikali 16. Karena ada 2 berarti dikalikan 2. Hasilnya 896. Kemudian kita hitung yang bawah. Yang bagian bawah. Bagian bawah sini 56 dikali 16. Karena panjangnya dan lebarnya ini. Hasilnya 896 sama dengan atasnya. Kemudian kita hitung bagian atas ini. Tapi panjang ini kita belum tahu cara hitungnya. Panjang semuanya 56 dikurangi panjang di sini. Di sini tuh karena ini 16 berarti ini pasti 16. 16 karena kubus itu kan sama panjangnya. Ini juga 16. Berarti 56 dikurangi 16, 40. Di 40 dikali. Lebarnya ke belakang 16. Sama dengan 40 kali 16 ada 640. Kemudian ada kubus. Kubus itu sisinya ada 1 depan, 2 samping, 3 belakang, 4 atas, 5 bagian kiri. Ada 5, karena yang bagian bawah itu kan berhimpitan dengan balok, jadi tidak dihitung. Berarti ada panjangnya 16 kali 16 kali 5, karena ada 5 bagian. Hasilnya 1280. Kemudian kita jumlahkan ini. Hasilnya ini 8, ini 4, ini 8, ini 6. 6848. Jawabannya adalah B. Nomor 28. Koordinat titik A, B, C, D membentuk bangun trapesium siku-siku. Titik A terletak pada koordinat negatif 2,4, B 5,4 dan C 8, negatif 2. Koordinat titik D terletak pada, kita harus gambar ini. Oke, di sini 0. Ini garis Y, ini subu X. Jadi bacanya X terlebih dahulu baru Y. Jika negatif 2 maka dia di sebelah kiri. Jika Y-nya yang negatif seperti ini, berarti dia di bagian bawah. Kita mulai yang A. Negatif 2, berarti 0 ke kiri. Negatif 2.
4 berarti Y-nya 0 ke atas. 4 di sini. Anggap saja di sini. Berarti titik A di sini. Kemudian B. 5. X-nya 5. Berarti 0 ke kanan. 5 di sini. 5. Kemudian Y-nya 4 sama dengan ini. Berarti ini sudah membentuk garis lurus. B. Kemudian C. C-nya berada di 8. X. 8 di sini. 8. Kemudian Y-nya negatif 2. Berarti dia ke bawah. Negatif 2. Berarti ketemunya di sini. Pertemuan antara 8 dan negatif 2. Jadi garisnya di sini. Ini C. Kira-kira untuk membentuk trapesium siku-siku, maka dia harus lurus ke bawah. Lurus ke bawah di sini. Kemudian lurus ke samping seperti ini. Jadi perkiraannya di sini. D. Nah, yang ditanyakan koordinat titik D. Berarti dibaca negatif 2. Turunnya juga negatif 2. Jawabannya D. Nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Luas gabungan bangun datar tersebut adalah ada 3. Ada 1, 2, 3. Luas gabungan bangun datar tersebut menggunakan pi 22/7. Berarti ini lingkarannya nanti menggunakan pi-nya 22/7. Rumus lingkaran luas setengah lingkaran. Berarti rumusnya setengah kali pi kali R kali R. Di sini 7 cm, berarti ini juga 7 cm. Di sini juga 7 cm. Di sini 5, berarti di sini juga 5 tingginya nanti. Oke, sekarang kita hitung lingkarannya. Setengah pi-nya 22/7 kali R-nya, karena di sini diameternya 7. Kalau dibagi 2 nanti menjadi koma. Berarti tidak usah dibagi 2, langsung 7/2 saja. Kali 7/2. 7 dengan 7, 1, 1. Dibaginya dengan 7. 22 dibagi 2. Ini 11, 2 bagi 2, 1. Sudah tidak ada, berarti 1 kali 11 kali 7. 77. Per 2 kali 2, 4. 77 dibagi 4 diperoleh 19,25. Ini untuk bangun yang di sini, setengah lingkaran. Kemudian kita hitung yang segitiga. Segitiga itu luasnya alas kali tinggi bagi 2. Karena ini terbalik, segitiganya alasnya bagian atas. Alasnya 7 cm dikali tingginya. Tingginya yang di tengah ini karena ini segitiga sama sisi. 5 cm dibagi 2. 7 kali 5, 35 dibagi 2, 17,5. Kemudian bangun yang ketiga adalah bangun jajar genjang. Luas jajar genjang. Rumusnya alas kali tinggi. Alasnya 7, tingginya 5. 7 kali 5, 35. Jadi kita tinggal jumlahkan. 19,25 ditambah 17,5 ditambah 35. Hasilnya 71,75 cm persegi. Jawabannya A. Nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah dengan pi 3,14. Di sini tidak begitu jelas yang diarsir bagiannya. Ini, kemudian yang di sini, kemudian yang di bawah. Ini arsir semua. Oke, seperti ini arsirannya. Untuk menghitung seperti ini berarti ini ada setengah lingkaran kecil, ini ada setengah lingkaran kecil. Kalau digabung di sini
Berarti ada satu lingkaran kecil dengan diameter 8 cm dan ada 1/4 lingkaran besar dengan jari-jari 8 cm karena ini 8 cm sama. Jadi kita hitung ada 2 bangun. Luas lingkaran kecil dengan diameter 8 cm. Berarti P kali R kali R. P-nya ini sudah ditentukan 3,14. R-nya 4 kali 4. Kenapa 4? Karena 8 ini jika dibagi 2, maka dia dapat 4 dan 4. Jari-jari itu kan dari tengah-tengah sampai ke pinggir. Sedangkan ini adalah lingkaran kecil dari bagian lingkaran besar. 3,14 kali 4 kali 4. Hasilnya 50,24. Kemudian yang kedua, luas 1/4 lingkaran yang di sini. Rumusnya P kali R kali R. Karena ini 1/4 berarti kalikan 1/4. 3,14 kali 8 kali 8 kali 1/4. 4 dengan 8 bagi 4 ini 1, bagi 4 ini 2. Kita kalikan. 3,14 kali 8 kali 2. Hasilnya 50,24. Sama. Kemudian untuk mengetahui luas yang dihasil berarti kita harus gabungkan ini. Yang ini dengan ini. 50,24 ditambah 50,24. Ini 8, ini 4, ini 100. Jadi 100,48. Jawabannya C. Nomor 31. Perhatikan gambar berikut. Banyak simetri lipat pada bangun tersebut adalah simetri lipat itu jika dilipat maka dia akan menutup sempurna. Kita coba dengan lipatan seperti ini. Atas dengan bawah apakah bisa melipat sempurna? Bagian ini dengan ini bisa. Ini dengan ini bisa. Kemudian ini juga sama. Ini juga sama. Tetapi bagian ini di sini lebih tinggi, tapi di sini lebih rendah. Tidak bisa. Jadi atas bawah tidak bisa. Bagaimana dengan kiri kanan? Bagian kiri dilipat ke kanan. Ini rendah bisa, ini rendah bisa. Ini tinggi, ini tinggi. Ini rendah, ini rendah. Ini tinggi, ini tinggi. Berarti kemungkinan hanya satu lipatan. Jawabannya A. Nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Panjang A 3/7 dari C. Dan B lebih panjang 23 cm dari A. Panjang C 28 cm. Luas gabungan bangun datar tersebut adalah, kita masukkan yang C karena yang sudah diketahui, 28 cm. Kemudian A itu 3/7 dari C. Berarti kita hitung dulu. A sama dengan 3/7 kali 28. 28 bagi 7 sama dengan 4. Di sini 7 bagi 7, 1. 3 kali 4, 12. Jadi panjang A 12. Di sini 12. Berarti ini 12, ini juga 12. B lebih panjang 23 cm dari A. Berarti kita lihat B 23 cm dari 12. Berarti 35. Ini B ini 35. Di sini 12, berarti tinggi trapesium sembarangnya ini berapa? Kita hitung. 28 dikurangi 12 sama dengan 16. Sekarang kita bisa hitung bangun gabungan ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita hitung luas 1. Bentuknya persegi, maka rumusnya sisi kali sisi. 12 kali 12 sama dengan 144. Kemudian luas yang kedua.
Ini bentuknya trapesium sembarang, maka rumusnya A tambah B dikurung dibagi 2 dikali tingginya. A itu atas, B bawah. Bagian atasnya ini 12 cm. Kemudian bawahnya 35 cm. Dibagi 2 dikalikan tingginya, tinggi trapesiumnya 16. 12 tambah 35, 47. Kemudian ini 16 bagi 2, 2 bagi 2, 1. 16 bagi 2, 8. Berarti ini 1, ini 8. 47 kali 8 dibagi 1, hasilnya 376. Ini dan ini. Kemudian digabungkan. 144 ditambah 376. 144 ditambah 376 sama dengan 520 cm per segi. Jawabannya adalah A. Nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada tabung, di sini ada balok. Tabung A berisi air penuh. Sebagian air tersebut dituang ke balok B sampai tinggi air di tabung A menjadi 16 cm. Tinggi air di balok B adalah dengan Pi 22/7. Berarti asal mulanya ini 48, setelah dituang tinggal 16. Berarti yang dituang ini berapa? Berarti kita hitung 48 dikurangi 16, 32. Berarti nanti kita cari volume air yang dituang dengan tinggi 32 ini. Volume air yang dituang sama dengan, karena ini tabung maka rumusnya luas alas kali tinggi. Karena ini tabung berarti alasnya berbentuk lingkaran. Rumusnya Pi kali R kalikan tingginya. Kita lihat Pi-nya di sini ditentukan 22/7. Kali R, jari-jarinya 28 dibagi 2, jadi 14. Kali 14. Kali T, sekarang kita lihat T-nya. T-nya karena kita mau cari air yang dituang, maka tingginya yang 32. Kemudian kita coret 7 bagi 7, 1, 14 bagi 7, 2. Kemudian kita kalikan. 22 kali 2 kali 14 kali 32 sama dengan 19712. Sekarang kita cari tinggi air jika air ini dituang di dalam balok. Tingginya berapa? Jadi rumus balok itu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita mau cari tingginya ini. Volumenya jadi ini. 19712 sama dengan panjangnya ini 32. Kali lebarnya 28. Kali tingginya. Karena kita mau cari tinggi air bukan tinggi baloknya, berarti tingginya belum diketahui. 19712 sama dengan kita kalikan. 32 dikali 28 hasilnya 896. Kalikan tinggi. Kita pindah ruaskan perkalian ini, kali pindah ruas menjadi bagi. 19712 dibagi 896 sama dengan T. Jadi tersisa T ini. Kemudian kita selesaikan ini. Hasil baginya adalah 22 sama dengan T. Jadi tinggi air dalam balok adalah 22 cm. Jawabannya adalah C. Nomor 34. Berikut data nilai penilaian tengah semester mata pelajaran IPS. Ada data ini. Modus data tersebut adalah
Modus kita ingat, modus adalah data yang paling sering muncul, yang paling banyak munculnya. Bukan yang paling besar nilainya, tapi yang di sini jumlahnya paling banyak. Kita lihat langsung ke jawabannya untuk mencari modus. 73 ini ada berapa? Kita hitung. 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian 83. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 86. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5. Kemudian 96. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5. Jadi modus data yang paling sering atau paling banyak munculnya adalah 83 dengan kemunculan 6 kali. Jawabannya B. Nomor 35. Berikut data berat buah mangga setiap karung dalam kilogram. Ada berat mangga, di sini ada banyak sekali karungnya berarti. Rata-rata berat mangga setiap karung adalah, artinya kalau kita mau cari rata-rata setiap karung, ini harus dijumlah, kemudian dibagi dengan banyaknya data ini, atau banyaknya karung kalau di sini. Kita lihat karungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 karung. Kemudian dijumlahkan 95 tambah 102 tambah 98 terus sampai dengan 113. Hasilnya 1588. Jadi untuk mencari rata-rata berat mangga setiap karung, 1588 ini dibagi 16, hasilnya 99,25 kg. Jawabannya C. Nomor 36. Perhatikan tabel berikut. Tabel hewan ternak di desa makmur. Ada ayam, angsa, bebek, kelinci, dan kambing. Diagram lingkaran yang sesuai dengan data pada tabel tersebut adalah, di sini disajikan data dari ayam sampai kambing dalam bentuk persen. Jadi, kita harus mengetahui persentase dari setiap hewan ini dari seluruh jumlah hewan. Caranya, kita jumlah dulu ini. Ayam sampai dengan kambing 90, ditambah 75, ditambah 60, ditambah 27, ditambah 48, ada 300. Kemudian cara mengubah menjadi persen dari banyaknya ekor setiap hewan ini adalah seperti ini. 90 per semua hewan. 300 dikali 100%. Sama juga dengan angsa. Angsa 75 per 300 kali 100%. Kemudian bebek 60 per 300 kali 100%. Untuk kelinci 27 per 300 kali 100%. Dan yang terakhir kambing 48 per 300 kali 100%. Kita coba kerjakan dari ayam dulu. Kita coba coret 300 dengan 100. Kita bagi 100 hasilnya 1. 300 dibagi 100 hasilnya 3. Berarti untuk yang lain juga sama ini. 3, 1. Coret 3. Coret 1. Ini juga. 3, 3. 1, 1. Jadi angka ini kita bagi 3 semuanya. Berarti 90 bagi 3, 30%.
75 bagi 3, 25%. 60 bagi 3, 20%. Kemudian 27 bagi 3, 9%. Dan yang terakhir 48 bagi 3, 16%. Kita sesuaikan dengan diagram yang ada di bawah. Kita lihat untuk ayam 30%. Ayam benar 30%, 30%. Di sini 30%, untuk yang B 20% ini. Berarti B sudah salah. Kita kembali ke atas. Untuk angsa 25%. Kalau lingkaran ini siku-siku nilainya 25%. Ini angsa juga 25%. Benar. Kemudian yang D ini juga siku-siku 25% artinya. Berarti ini juga masih benar. Kita lanjut lagi ke bebek. Bebek ada 20%. Di sini bebek 20% benar. Di sini bebek 20% benar. Kemudian yang D, bebek bernilai 16%. Berarti D sudah salah. Tinggal A dan C. Kita lihat kelinci 9%. Ini benar, ini kelinci 16%, salah. Jadi, kemungkinan jawabannya C. Kita lanjutkan yang terakhir. Kambing 16%, benar. Jadi, jawabannya C untuk nomor 36. Nomor 37. Perhatikan tabel berikut. Tabel peserta ekstrakurikuler SD Mulia. Modus kegiatan ekstrakurikuler SD Mulia pada tabel tersebut adalah modus adalah data yang paling banyak atau paling sering atau paling diminati. Kita lihat ada voli, tari, batik, dan taekwondo. Di sini harusnya pilihannya juga sama. Untuk mengetahui modus, maka ini harus dijumlah. Voli laki-laki dan perempuan, tari laki-laki dan perempuan, sampai taekwondo. Kita jumlah satu persatu. Untuk voli ini ada 78. Untuk tari ada 87. Untuk batik ada 76. Dan taekwondo ada 67. Jadi kalau kita lihat datanya, ini yang paling banyak pesertanya atau yang paling diminati atau yang paling populer adalah tari. Jadi jawaban untuk nomor 37 adalah B. Nomor 38. Perhatikan diagram batang berikut. Berdasarkan diagram tersebut, pernyataan yang sesuai adalah A. Jumlah panen terbanyak terjadi pada tahun 2017. Kita harus buktikan semua pilihan ini. Panen terbanyak, berarti kita harus hitung jumlah panennya. 2016, 200 tambah 350. Hasilnya ini 550. Kemudian 2017 500 ditambah dengan 150 berarti 650. 2018 300 ditambah 400 berarti 700. Dan 2019 400 ditambah dengan 250 berarti 650. Kalau kita lihat jumlah panen terbanyak terjadi pada tahun 2017, apakah benar? Ternyata keliru karena yang terbanyak tahun 2018. A kurang tepat. Kemudian B. Rata-rata panen jagung setiap tahun adalah 278,5 ton. Kita lihat jagung adalah yang tidak diarsir. Untuk 2016 jagung 350. Kemudian 2017 jagungnya 150. 2018 ada 400. Kemudian 2019 ada 250. Jika dijumlahkan maka ini 0, 5, ada 11. 1150 dibagi dengan
Hasilnya 287,5. Apakah sama? Ternyata terbalik angkanya, jadi keliru. Kemudian yang C. Selisih hasil panen tahun 2016 dan 2019 adalah 100. Hasil panen berarti seluruhnya. Kita lihat 2016 550, 2019 650. Kita selisihkan berarti yang besar dikurangi yang kecil. 650 dikurangi 550 hasilnya 100. Jadi C ini benar. Kemudian yang D. Tidak pernah terjadi penurunan hasil panen dari tahun ke tahun. Berarti harus meningkat terus. 550 ke 650 meningkat. Kemudian 650 ke 700 meningkat. Tetapi 2019 ini menjadi 650. Berarti menurun. Berarti D ini tidak tepat. Jawaban yang paling benar adalah C. Nomor 39. Rata-rata nilai ulangan 25 siswa adalah 80. 3 siswa mengikuti ulangan susulan sehingga rata-rata nilai ulangan menjadi 78,5. Rata-rata nilai ulangan susulan ketiga anak tersebut adalah, berarti ada 25 anak yang dapat 80 rata-ratanya. Kemudian ketika ditambah 3 siswa rata-ratanya turun jadi 78. Jadi nilai rata-rata 3 anak itu berapa? Caranya seperti ini. 25 anak kita cari total nilainya. Kemudian ditambah 3 anak. Dibagi 25 anak tambah 3 anak berarti 28 anak atau siswa. Ini nilainya berapa? 78,5. Kita cari nih. 25 kali 80 itu 2000. Kemudian ditambah 3 anak. Ini pindah ruas. Pindah ruas menjadi kali. 78,5 kali 28. Kemudian kita hitung ini. 78,5 kali 28 hasilnya 2198. Di sini kita turunkan 2000 ditambah 3 anak. Nah, untuk mencari 3 anak maka kita pindah ruaskan ini. 2000 tambah ini pindah ruas ke kanan menjadi kurang. Jadi tinggal 3 anak sama dengan 2198 dikurangi, karena ini tambah, pindah ruas menjadi kurang. Dikurangi berapa? 2000. 3 anak, total nilainya jadi 2198 dikurangi 2000, hasilnya 198. Ini total nilai 3 anak. Yang ditanyakan di sini adalah rata-rata, maka 198 ini harus dibagi 3. Hasilnya 66. Jawabannya adalah A. Nomor 40. Perhatikan diagram berikut. Berdasarkan diagram tersebut, banyak siswa kelas 6 yang mendapat nilai di bawah rata-rata adalah, kita harus tentukan nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Kita tuliskan nilai. Nilai ini ada 66. Ada 70, ada 78, ada 82, ada 89. Kemudian kita tentukan rata-rata perkiraan nilainya. Saya tentukan di sini kira-kira 75. 66 menjadi 75 kurang berapa? Kurang 9. Kemudian 70 menjadi 75 kurang berapa? Kurang 5. Ini 78, dari 75 berarti lebih 3. 82 dari 75 lebih 7. Kemudian 89 dari 75 itu lebihnya 14. Kemudian kita cari banyaknya. Banyaknya peserta yang memperoleh nilai ini.
66 yang memperoleh ini ada 1 dan 2, jadi 3. Kemudian 70 ini ada 2 dan 2, 4. 78 ada 5 dan 3, ada 8. Kemudian 82 ada 2 dan 4, ada 6 jadinya. Kemudian 89 ada 1 dan 3, jadinya 4. Kita kalikan nilai perkiraan ini selisihnya dengan banyaknya peserta. Negatif 9 kali 3, negatif 27. Negatif 5 kali 4, negatif 20. Positif 3 kali 8, 24. Kemudian positif 7 kali 6, 42. Positif 14 kali 4, 56. Kita jumlahkan. Karena ini negatif, kita dari positif dulu supaya mudah. 56 ditambah 42 ditambah 24 dikurangi 20 dikurangi 27, hasilnya 75. Banyaknya peserta ini juga harus kita jumlahkan. 3 tambah 4 tambah 8 tambah 6 tambah 4, 25. Kemudian kita cari nilai rata-ratanya di sini karena sudah tidak muat, kita pindahkan di sini. Tadi perkiraan nilainya di sini adalah 75. Kita tulis 75 ditambah. Ini ditulis 75 dibagi 25. Sama dengan 75 ditulis kembali. 75 dibagi 25, 3. Jadi 75 tambah 3 itu ada 78. Ini rata-rata nilai. Yang ditanyakan adalah banyak siswa kelas 6 yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Berarti yang mendapat nilai di bawah 78, kita hitung. 78 tidak termasuk, berarti yang 70 dan 66. 1 tambah 2, 3, tambah 2, 5, tambah 2, 7. Jadi yang di bawah rata-rata ada 7 anak atau 7 siswa. Demikian teman-teman pembahasan soal matematika. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.